Bagaimana sih proses terbentuknya alam semesta untuk pertama kali? Lalu kapan mulai muncul adanya dinosaurus? Dan kapan mulai muncul adanya manusia purba? Mari kita simak video berikut ini. Nah, mengenai alam semesta, ternyata para ilmuwan meyakini bahwa terbentuknya alam semesta itu karena peristiwa Big Bang. Jadi, peristiwa Big Bang merupakan ledakan yang sangat besar yang terjadi sekitar 13,7 miliar tahun yang lalu. Ledakan dahsyat tadi melontarkan beberapa materi yang sangat besar ke seluruh penjuru alam semesta, yang nantinya materi-materi itu membentuk sistem tata surya. Salah satunya adalah bumi yang kita tinggali. Pada awalnya, bumi merupakan gumpalan gas yang sangat panas yang terus-menerus berputar. Nah, bumi mengalami yang namanya evolusi panjang hingga pada akhirnya bumi bisa ditempati sampai sekarang. Menurut teori geologi, proses perkembangan bumi dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada masa Arkaikum, kemudian masa Paleozoikum, kemudian masa Mesozoikum, dan yang terakhir masa Neozoikum. Masa Arkaikum merupakan masa tertua bumi, diperkirakan terjadi 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu. Pada masa Arkaikum, kondisi bumi masih sangat panas dan belum stabil, sehingga belum ada tanda-tanda kehidupan. Yang kedua ada masa Paleozoikum, terjadi sekitar 245 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, ternyata kondisi bumi sudah mulai stabil, walau belum menyeluruh. Pada masa Paleozoikum juga ternyata sudah ada yang namanya tanda-tanda kehidupan. Salah satunya adalah munculnya makhluk bersel satu atau mikroorganisme, munculnya hewan amfibi, dan beberapa tumbuhan ganggang. Masa Paleozoikum sering disebut juga dengan zaman primer atau zaman kehidupan pertama. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, terjadi sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada masa ini, ternyata keadaan bumi sudah semakin stabil, ditandai dengan kemunculan hewan-hewan bertubuh besar. Yang pertama ada gajah purba atau mamut, kemudian ada dinosaurus, dan berbagai jenis hewan reptil. Oleh sebab itu, masa ini juga disebut dengan zaman reptil. Yang keempat ada zaman Neozoikum, diperkirakan terjadi sekitar 65 sampai 1,8 juta tahun yang lalu. Pada masa Neozoikum disebut juga dengan zaman kehidupan baru. Pada masa ini, hewan-hewan besar mulai punah dan muncul kehidupan baru seperti kemunculan makhluk hidup pada saat ini. Masa Neozoikum terbagi menjadi zaman tersier dan zaman kuarter. Apa itu praaksara? Jadi praaksara itu artinya masa sebelum mengenal tulisan. Berasal dari kata pra dan juga aksara. Pra berarti sebelum, aksara adalah tulisan. Jadi praaksara merupakan zaman sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara sering juga disebut dengan masa nirleka. Dari kata nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Jadi kalau digabung nirleka, belum mengenal tulisan. Periodisasi masa praaksara berdasarkan arkeologi. Yang pertama ada zaman batu dan yang kedua ada zaman logam. Zaman batu sendiri dibagi menjadi 4 tahapan. Berikutnya yang akan kita bahas adalah manusia purba di Indonesia. Yang pertama adalah jenis manusia purba Meganthropus. Meganthropus ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941 di desa Sangiran, lebih tepatnya berada di wilayah atau di aliran Sungai Bengawan Solo.
Fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus yang artinya adalah manusia raksasa yang berasal dari Jawa. Ciri-ciri Meganthropus paleojavanicus: tulang pipi tebal, tonjolan kening mencolok, tulang belakangnya tajam, ini bagian kepalanya tajam, tidak memiliki dagu, otot kunyahnya kuat, berperawakan tegap, dan memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Jenis Meganthropus merupakan jenis manusia purba tertua. Yang kedua adalah Pithecanthropus. Pithecanthropus ditemukan oleh Eugene Du Bois sekitar tahun 1891. Sisa-sisa kehidupan jenis Pithecanthropus bisa ditemukan di wilayah Mojokerto, Ngandong, Sangiran, Trinil, Sambung Macan. Ciri-ciri Pithecanthropus: mempunyai volume otak 900 cc, kemudian tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, belum memiliki dagu, berhidung lebar, dan juga masih mengkonsumsi atau masih memakan jenis tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga adalah Homo sapiens, berasal dari kata homo yang artinya manusia dan sapiens yang artinya cerdas. Jadi Homo sapiens adalah manusia cerdas. Kecerdasan jenis Homo sapiens ditandai dengan kemampuannya dalam membuat peralatan sederhana dari tulang dan batu dalam rangka berburu dan mengumpulkan makanan. Homo sapiens juga memiliki volume otak yang lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens di Indonesia dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada Homo wajakensis, kemudian Homo soloensis, dan Homo floresiensis. Demikian materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.